kami akan presentasikan yaitu apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah kegiatan perjanjian atau pertukaran informasi yang dilakukan melalui sistem elektronik atau media digital seperti internet, perangkat lunak, atau jaringan komunikasi lainnya. Transaksi ini melibatkan pertukaran data, barang, jasa, atau uang antara dua pihak atau lebih yang saling bersepakatan secara digital. Di era digital saat ini, transaksi elektronik menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi elektronik adalah proses pertukaran informasi, data, dan nilai ekonomi yang dilakukan secara digital melalui perangkat elektronik dan jaringan internet. Kemudian, akses kecepatan dan efisiensi membuat transaksi elektronik semakin diminati oleh masyarakat dan pelaku usaha. Di Indonesia, transaksi elektronik diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE yang memberikan dasar hukum untuk menjamin keamanan dan kebebasan transaksi digital. Melalui elektronik, berbagai aktivitas seperti pembayaran, pembelian barang, hingga transfer dana dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian jenis-jenis manfaat serta tantangan yang dihadapi dalam transaksi elektronik, sehingga kita dapat memahami peran penting teknologi ini dalam mendukung perkembangan ekonomi digital. Perkenalkan, nama saya Iglesias, NIM 2410 118496. Di sini saya akan membacakan dasar hukum. Dasar hukum transaksi elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi secara elektronik serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi digital. UU ini juga mengatur tanda tangan elektronik seperti sertifikasi elektronik dan pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah digunakan di pengadilan. UU ITE telah mengalami revisi, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Dengan adanya UU ITE, transaksi elektronik dapat dilakukan dengan aman, terpercaya, dan diakui secara hukum di Indonesia. Dan poin selanjutnya, poin penting dalam UU ITE yang pertama, pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. 2. Penggunaan tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik untuk menjamin keabsahan transaksi. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi elektronik. Dan poin terakhir, larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang merugikan melalui media elektronik seperti konten ilegal dan kejahatan siber. Halo, perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM 2410118517. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Jenis-jenis transaksi elektronik. E-commerce, pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online. Contoh Tokopedia dan Shopee. QR Code atau QRIS, pembayaran dengan memindai QR di merchant. E-wallet atau dompet digital, aplikasi untuk menyimpan dan membayar uang secara digital. Contoh GoPay dan OVO. Mobile banking, layanan perbankan melalui aplikasi di ponsel. Manfaat transaksi elektronik. 1. Penggunaan memilih metode pembayaran elektronik. 2. Data transaksi dikirim ke sistem payment gateway untuk verifikasi. 3. Setelah diverifikasi, dana ditransfer ke penerima. 4. Pengguna dan penjual menerima konfirmasi transaksi. Tantangan dan risiko. 1. Keamanan data. Risikonya bisa pencurian data, penipuan online. 2. Ketergantungan internet. Transaksi tergantung pada koneksi internet yang stabil. 3. Perlindungan konsumen. Perlu edukasi agar konsumen waspada terhadap penipuan. 4. Regulasi. Perlu aturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas. Contoh penerapan transaksi elektronik. 1. Pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi mobile banking. 2.
pembelian tiket pesawat secara online. 3. Transfer uang antar teman menggunakan dompet digital. 4. Pembayaran makanan di restoran dengan QRIS. Perkenalkan, nama saya Gori Sapta Saputra, NIM 2410118514. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja pembayaran elektronik. 1. Pengguna memilih metode pembayaran elektronik. 2. Data di transaksi dikirim ke sistem payment gateway untuk diverifikasi. 3. Setelah diverifikasi, dana ditransfer ke penerima. 4. Pengguna dan penjual menerima konfirmasi transaksi. Berikutnya adalah contoh kasus dari transaksi elektronik. Kasus penipuan belanja online seperti yang dialami oleh pelanggan Grab Toko pada Januari 2021. Pelanggan membayar untuk pembelian ponsel dengan harga bersaing, namun barang tidak pernah diterima dan uang pun tidak pernah kembali. Kerugian total diperkirakan mencapai 17 miliar. Perkenalkan, nama saya Esther Friskila Vera, NIM 2410118476. Jadi di sini saya akan membahas kesimpulan dari materi yang sudah teman-teman saya bacakan tadi. Jadi kesimpulan dari transaksi elektronik ini agar memudahkan dan mempercepat proses pembayaran dengan metode non-tunai yang aman dan praktis. Namun transaksi ini juga menghadirkan resiko seperti penipuan dan perlindungan konsumen yang belum maksimal. Sehingga diperlukan regulasi yang kuat dan edukasi agar penggunaan yang lebih aman. Demikian presentasi dari kami mengenai transaksi elektronik. Kami berharap materi yang kami sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai transaksi elektronik. Jika ada masukan, kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.